Ini barang-barang yang belum saya review, banyak banget. Banyak banget ya. Ya saya harus atur lagi karena saya udah agak jarang ya upload video di YouTube. Maaf teman-teman, karena saya sempat terjebak di TikTok. Karena TikTok itu kalau kita minta free sample kadang begitu dikasihnya nggak cuma satu yang diminta tapi ada beberapa, dan itu masuk hitungan waktu dalam 7 hari harus selesai semua. Gila. Emangnya saya pengangguran nggak apa-ngapain apa. Vlog kali ini saya akan nge-review ini. Akhirnya saya nge-review ini. Sebetulnya dari kemarin saya tuh sudah bisa nge-review TX10 ini menggunakan yang bukan V2. Saya sengaja nunggu yang V2 karena ada ini. Bisa aja saya review menggunakan yang V1. Cuman masalahnya yang V1 itu nggak ada speakernya. Jadi saya rasa Moza, terima kasih Moza, segera saya review air keras es. Ini kiriman langsung dari Moza di Cina, bukan Moza Indonesia yang ngirim saya, Moza Cina. Cuman untuk saat ini saya belum bisa merekomendasikan Moza untuk gimbal kepada kalian. Kalau ditanya saya sendiri pakai apa, saya pakai Glide Cam. Saya pakai Glide Cam yang HD 2000 nih barangnya. Ya karena saya nggak berani syuting pada saat bergerak, gerakannya seperti robot. Gitu. Saya ingin yang natural, mengayun. Nah, tapi saya juga bisa rekomendasikan gimbal kamera itu keluaran DJI Ronin, DJI apa yang sebangsa itu, DJI oke banget. Kemudian Zhiyun juga oke banget. Feiyu saya masih belum review. Nih, saya dapat kiriman Feiyu juga. Kalau ini dikirim dari Feiyu Indonesia, Denka Pratama. Belum sempat saya review gitu. TikTok udah nagih-nagih dengan barang-barang yang kayak antena TV, colokan lampu tidur yang. Dan sekarang saya ketambahan ini harus nge-review ini, dan ini sangat menyenangkan untuk saya review. Feiyu Moza. Ini juga belum saya review. Akaso Brave 8 nanti ya. Jadi saya sudah coba TX10 ini ke V2 ini dan berjalan sangat bagus. Cuman saya belum coba tes jarak tempuhnya bisa berapa kilo, saya belum coba. Di vlog ini saya akan coba. Sekalian saya menerangkan kepada kalian fungsi-fungsinya. Kalian kalau beli dapat buku petunjuk dan dapat transmitternya. Sudah, tidak ada apa lagi isinya. Saya sudah pernah menampilkan teasernya. Ini untuk sticknya ada di belakang teman-teman, tinggal dipasang aja di depan. Di bagian sininya ada tempat untuk HDMI out, bisa kalian sambungkan ke video sender, HoloLens atau segala macam itu untuk diterima di display yang lain dari jarak jauh. Di sini ada untuk SIM card, di sini ada untuk micro SD card, di sini untuk ngecas. Ini untuk reset. Jadi pemancar ini bisa kalian pasang SIM card seperti selayaknya smartphone, karena ini memang smartphone sebetulnya yang langsung diintegrasikan ke remote controller, ada stick-sticknya di sini. Nah, yang V2 itu teman-teman ada ininya, ada speaker dan ada untuk ngirim barang ya, pengait itu loh. Jadi saya baru bisa review TX10 menggunakan V2. Kalau V1 udah pasti bisa, cuman kan nggak semua fasilitasnya bisa dicoba yang ada di TX10 sini. Kayaknya lepas dulu deh baling-baling, karena ini indoor, ini drone-nya besar. Drone ini juga siap untuk digunakan mapping, pemetaan. Untuk baling-balingnya, teman-teman juga ada yang nanya ke saya, bisa nggak baling-balingnya dipasang baling-balingnya Mavic Platinum yang silent tuh, yang melengkung? Nggak bisa, ternyata dudukan ininya beda, nggak sama. Nyalain. Kemudian siapkan nggak pakai HP. Jadi saya masih bisa terima telepon, balas-balas pesan selama menerbangkan drone. Kantongin. Kemudian swipe. Kemudian nih aplikasi Vimy-nya. Enter device. Sudah masuk. Terus ini selalu ada pertanyaan seperti ini. Saya nggak ngerti settingan Android itu bagaimana supaya ini nggak keluar-keluar lagi, yang artinya sebagai default oke gitu loh. Allow Vimy Navi 2 to access RC. Ya ini oke sih. Di sini kalian bisa langsung lihat tampilannya. Delay tentu saja.
Delaynya nggak seberapa, anu juga sih mas, dan nggak putus-putus gitu gambarnya. Fungsi-fungsinya apa aja? Kita lihat optionnya. Limit flight speed bisa diatur, limit flight distance bisa diatur, limit flight height bisa diatur. Ketinggian ya 120 ya, ingat ya, jangan dirubah-rubah lagi. Kemudian ada height of return to home. Saya selalu pakai 60 meter karena menghindari pohon. Terus ada beginner limitnya, saya matiin. Amount of magnetic interference, kalibrasi kompas bisa. Fail safe-nya mau hover atau mau mendarat atau mau RTH, kita bisa pilih RTH tentunya. Home point belum tercatat, belum dapat sinyal satelit. Ini sama seperti yang ada di smartphone. Kalau kalian pakai smartphone, sama tampilannya kayak gini. Pilihan-pilihan optionnya sama. Nah, cuman beda di sininya aja. Di bagian remote control settingnya, custom button C3, C4, C5, C6, AUX 1, AUX 2, ini AUX 1, AUX 2, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Custom button C3. C3 itu yang nih, C3. Undefined, coba custom. Remote control setting only when matching RX10 modul. Nah, ini ya teman-teman. Ini Vimy tolong. Ini maksudnya gimana? Hanya cocok untuk drone yang menggunakan RX10 modul atau modul RX10, sehingga tombol ini tidak bisa saya gunakan. Ini tombolnya ada 3 arah, 1, 2, 3. Saya nggak bisa pakai. C4 yang ini real time speaker, bisa juga saya ganti undefined atau tidak didefinisikan ya, sorry kejauhan. Kemudian yang C5 dispenser, C5 ini untuk menggerakkan dispenser itu yang pengaitnya itu loh. C5 untuk pengait, C6 untuk down back. Kemudian AUX 1 tidak bisa juga. Jadi putaran-putaran yang di atas ini belum bisa difungsikan di Vimy X8 XE 2022, belum bisa. AUX 2 juga belum bisa. Ini AUX 2 belum bisa. Hanya di drone Vimy yang menggunakan receiver RX10. Ini TX10 unitnya maksimum kalau drone yang menggunakan RX10. Dan saya belum tahu seperti apa itu. Belum ada kabar juga. Remote control pairing, jadi pada saat kalian beli ini kan dapat remote originalnya, ya kan dapat remote originalnya. Dia pasti pairing ke sini, dan ini belum nyambung si remote TX10. Maka untuk menyambunginnya tekan C1 plus C2. Kalian kalau beli nanti ya, nyalain drone-nya, tekan C1 dan C2 selama 5 detik nih. Tak 5 detik. 1 2 3 4 5, dia langsung connecting. Connect sudah. Kalau sudah connect, artinya kalian sudah bisa terbang menggunakan remote TX10 ini. Kemudian ada fungsi zoom juga, yaitu C2 plus scroll wheel. Ini zoom situ coba ya. Scrollnya ada 2 teman-teman. Ini scroll untuk kamera ya. Ini scroll untuk exposure. Nah, untuk ke zoom C2 tahan plus yang ini. Zoom. Sampai berapa kali nih, nggak tahu nih, banyak banget zoomnya, 3 kali zoom cuman, tapi bisa segini. Ini kok overexposure gini sih, sorry, ini setelan manual nih, kemarin habis pakai sama temen-temen sih, ya ampun nih, sorry tadi overexposure, nggak enak gini, karena ini sebenarnya di stylenya untuk 1 tangan, jadi 1 jempol di sini, zoom in zoom outnya begini, zoom out, gitu. Remote ini juga bisa kita sambungkan ke WiFi. Kayak sekarang ini contohnya, dia seperti Android kok. Nah, WiFi tahan. Mau connect ke WiFi yang mana? Tinggal pilih di sini. Jadi untuk update, untuk segala macam, tinggal pilih di sini. Untuk backnya ini nggak salah. Nah, balik lagi ke sini. Sama seperti mengoperasikan Android. C4 ini kalau diginiin ke atas ya, tik, muncul tampilan di layar. Setiap kali saya naikin ke atas, kipasnya berhenti bunyi. Berhenti ya suara kipasnya. Kenapa? Nah, karena ini fungsinya untuk kita berbicara secara instan dan disiarkan menggunakan speaker ini. Kita tes sekarang. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Halo. Tes 1 2 3. Halo. Ini menggema. Jadi ulang. Sesimpel itu teman-teman. Begitu juga untuk C5 ini, nutup, buka dan tutup yang ini. Ini loh, yang ini nih.
Lihat ke sini ya. C5 tutup. Oke. Dia nutup. Nutup kan. C5 buka. Cuman memang agak repot karena berkali-kali harus dilakukan konfirmasi. Jadi saya pencet C5 di sini, maka ada konfirmasi. Mau buka apa tutup? Saya tutup. Oke apa cancel? Oke. Itu sistem security-nya dia supaya tidak terjadi ketidaksengajaan. Gitu juga mau buka, klik dulu, terus ini buka. Oke dulu, baru dia buka. Menyenangkan pakai ini. C6 itu untuk kameranya untuk menghadap ke bawah. Kalau saya pencet yang ini, seret ke bawah. Pencet lagi, seret ke depan. Tes, yuk. Semoga nggak hujan, semoga terang, semoga nggak mendung, semoga awannya nggak sampai gelap. Soalnya kalau awannya gelap ngeri. Saya khawatir gangguan sinyal GPS-nya, nggak pulang nanti drone-nya. Makanya teman-teman kalau mau terbang, lihat cuaca, lihat awan. Kalau awannya mendung, tebel. No, jangan. Yuk. Matiin dulu, saya beres-beres ya. Ya teman-teman juga harus selalu ingat ya, pada saat menerbangkan drone itu sebenarnya banyak sekali, bukan hanya regulasi, bukan hanya peraturan, tapi juga pengetahuan, keterampilan, dan kalian juga disiplin. Untuk itu kalian saya wajibkan, biasanya kan saya sarankan ya, saya wajibkan ikut training dan sertifikasi pilot drone. Training lah ya, karena sertifikasi itu kan sertifikat hanya bonus. Kayak kita kursus mengemudi dapat sertifikat mengemudi, tapi itu bukan license, bukan SIM, bukan surat izin mengemudi, bukan surat izin menerbangkan, bukan. Izin itu ngurusnya nanti pakai notem. Itu nanti, makanya kalian ikut aja itu training dan sertifikasi. Yang penting kalian sudah tahu ilmunya sehingga kalian bisa menerbangkan drone dengan aman. Lembaga-lembaga di Indonesia yang ngadain training dan sertifikasi pilot drone itu banyak, ada tiga ya. Ada FASI, ada Federasi Drone Indonesia, ada Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Pilih yang mana yang terdekat dengan kota kalian. Jangan lupa gabung juga dengan komunitas karena penting. Semua informasi ada dari komunitas. Kadang kita cari sendiri informasi nggak dapat, tapi dari komunitas banyak informasi, terutama mengenai jadwal training dan sertifikasi pilot drone di Indonesia. Aduh, habis napas saya. Ini lama banget itu, pelan. Satu hal yang harus saya sampaikan kepada kalian, ini adalah cafe di mana saya biasa nerbangin drone, tes jarak tempuh, dan ngevlog biasanya. Tapi setelah ganti manajemen cafe ini tidak layak untuk kita konten kreator, YouTuber, karena sudah beda manajemen, beda pengelola, sehingga mereka sangat gemar menyetel musik kencang. Kena hak cipta. Tapi untuk nerbangin drone saya tetap akan di sini. Saya tidak akan banyak bicara. Loh kok gelap banget. Saya langsung terbangin dan screen record aja. Screen record nanti saya hanya tes ini aja sih, tes jarak aja. Kalau kameranya kalian bisa lihat di review saya, di review drone-nya ya. Kan saya sekarang review transmitternya. Hasil kamera di review drone-nya di vlog saya yang sebelumnya, yang review drone Vimy X8XE 2022 V2 versi 2. Ada di situ hasil kamera. Oke, saya mau tes. Kencengnya makin kenceng ini musiknya. Udah dulu teman-teman, nanti kena hak cipta. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita terbang jauh ya, terutama seperti hal ini, saya cek jangkauan. Semua harus dicek dulu, mulai dari return to home ketinggian berapa, karena ada pohon, saya setel 60 meter rata-rata biasanya. Dan ingat harus dibatasi juga terbang maksimum ketinggiannya 120, jangan lebih dari 120 meter. Ini sekarang saya menuju ke arah yang biasanya saya lakukan tes uji jarak tempuh drone, itu ke arah kampus UMM itu, UMM Malang. Kita lihat, saya percepat ya. Di sini sebelah kiri atas layar ada tulisan gale warning teman-teman. Please fly carefully. Itu ada peringatan cuaca ekstrim. Entah angin entah apa ya, tapi kalau ini biasanya angin atau hujan. Nah, efeknya apa? Anda lihat tuh, gambarnya bergetar.
Jadi sepertinya ini angin yang kecepatannya lebih dari 80 km per jam apa ya. Nah tuh. Jadi anginnya kenceng banget. Memang di Malang lagi kenceng angin dan cuacanya setiap hari hujan. Sering ada angin yang sangat kencang. Jadi semi-semi badai kayak gitu teman-teman. Sekarang kalau kalian lihat di sebelah atas kiri ada logo Vimi, sebelah kanannya adalah status GPS, sebelah kanannya lagi, goyang-goyang ya. Sebelah kanannya lagi ada ketinggian. Sebelah kanannya ketinggian ada jarak. Oh, ada gale warning lagi. Ada jarak 1 km di situ. Tertulis 1 km. Itu memang anginnya sangat kencang. Nah, ini udah mulai putus gambarnya. Masih lanjut. 1,1 kilo hilang gambarnya, tapi saya coba saya teruskan, saya dorong terus ke depan. Muncul lagi di 1,2. Ya, 1,2. Terus sampai putus, coba ya, sampai putus. 1290 hilang udah gambarnya. Nah, di sini saya agak berdebar-debar karena cukup lama saya nunggu dia nyambung kembali. Ini harusnya terpicu return to home-nya, dan saya rasa sudah terpicu untuk pulang otomatis, cuman gambarnya nggak segera muncul. Ini yang bikin deg-degan karena saya nggak tahu ini drone ini sebenarnya diam atau bergerak. Saya yakin nggak akan hilang, cuman saya hanya ingin memastikan drone ini diam atau bergerak, itu aja. Semoga bergerak. Kalau bergerak pasti ke arah pulang, kalau diam itu yang repot. Saya cek juga di lokasi, belum muncul lokasinya. Nah, ternyata sudah muncul teman-teman. Ternyata dia sudah pulang. Jaraknya sekarang 1,165 kilometer ya. 1,1 kilometer. Hilang lagi, belum muncul lagi sekarang. Lihat tuh. Ketinggian saya 115 meter, tapi sepertinya sudah di atas awan ya. Di depan sana Gunung Kawi, teman-teman. Bagus pemandangannya, sangat bagus, tapi cuaca sangat ekstrim. Jadi kalian tetap harus hati-hati kalau terbang. Untung ini bukan drone mini yang kecil. Kalau drone mini kena gale warning atau peringatan cuaca ekstrim tadi, pasti sudah nggak karuan. Entah itu jatuh, entah itu apa yang terjadi, saya nggak tahu. Ini drone-nya cukup besar, Vimi X8 SE 2022, dan dia masih kuat kena cuaca ekstrim itu tadi. Hanya kameranya yang nggak kuat, gimbalnya yang sudah nggak kuat. Drone kuat, gimbalnya nggak kuat. Gitu teman-teman. Jadi pakai remote yang eksternal, yang smart controller, ternyata juga tidak bisa melebihi dari remote original bawaannya, entah karena cuaca atau apa ya. Tapi kalau melihat cuaca yang dulu saya nge-review bisa 1,4 kilo, hampir 1,5 kilo, yang ini hanya 1,2, saya rasa ini faktor cuaca, dan artinya kekuatan sinyal bisa dianggap sama kekuatannya pakai smart controller ataupun pakai yang bukan smart controller atau controller remote yang bawaannya. Jadi saya rasa untuk powernya sama saja. Begitu teman-teman. Tentunya kalian nanya ya, terus keuntungannya apa? Ini harganya sangat mahal, 4 juta lebih harganya. Terus kalau kekuatan sinyalnya sama aja, terus buat apa mas? Nah, gini, memang untuk kekuatan sinyal sama dengan remote bawaan drone-nya, tapi dia memiliki keunggulan yang jelas yang sudah dicoba oleh teman-teman. Ada testimoninya dari teman-teman gitu ya. Adalah kontrolnya, pengendaliannya. Jadi pengendaliannya ini tuh sangat halus, sangat enak banget dibanding dengan remote bawaan dari drone-nya. Sesuatu yang sangat vital menurut saya. Yang kedua adalah kalian nggak perlu lagi repot-repot sama HP kalian, karena kalau biasanya saya nerbangin drone kalau nggak pakai smart controller itu saya harus menyiapkan ngecas HP full, ngosongin memori HP, ngecas baterai drone full, ngecas remote-nya drone juga full. Jadi sangat banyak prosedurnya. Kalau ini kalian hanya cukup ngecas baterai drone dan ininya saja. Bahkan enaknya lagi ketika lagi nerbangin bisa sambil bikin story pakai HP. Kan HP-nya nggak dipakai terbang, jadi bisa buat story, kantongin lagi. Ada telepon masuk, terima gitu. Enak, nggak mengganggu kegiatan smartphone kita. Yang terakhir keunggulannya kalau kalian pakai Vimi TX10 ini smart controller, banyak sekali shortcut secara hardware, secara switch. Jadi shortcut switchnya ini sangat banyak, bisa dimaksimalkan. Dan untuk link pembelian
Ada di deskripsi video itu saya kasih di situ. Recommended atau tidak? Saya masih 50-50 ya, antara direkomendasikan atau tidak. Tapi kalau memang kalian punya dana lebih, nggak apa-apa, kalian beli ini karena sangat-sangat beda banget feel-nya pada saat kita bikin shoot pakai shoot video apa itu beda sama stick bawaan drone-nya. Bisa halus banget teman-teman. Dan ini 3 setelan juga bisa langsung dari sini. Cine mode, normal sama sport. Semua serba switch, enak. Baterai juga awet. Udah saya pakai terbang berapa kali nih, baterainya masih full aja. Tuh, awet baterainya. Di bagian belakang sini teman-teman ada mungkin tempat modul ya, kayak mungkin baterai tambahan atau apa, saya nggak ngerti. Ini di bukunya belum ada keterangan, tapi Vimy untuk tahun 2023 ini kan saat ini Desember 2023 nanti Vimy akan meluncurkan drone baru lagi yang mungkin akan kompatibel atau mungkin dia bisa multi protokol atau apa, saya nggak tahu. Kita tunggu aja perkembangan dari Vimy. Tapi sementara menunggu kalian mau beli duluan ini, nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan beli karena ini selama kalian masih bisa mengoperasikan dengan smartphone kalian, maka gunakanlah smartphone kalian. Tapi kalau kalian punya dana lebih, gunakan ini. Sangat praktis, enak kendalinya, efisiensinya tinggi kalau pakai ini dibanding kita pakai smartphone yang kita pakai buat sehari-hari gitu ya. Buat nerbangin drone tuh kadang kurang efisien.